Sore Defender. Kami hari ini di Tol Permai, Pekanbaru, Dumai. Tapi rest area yang menuju ke Pekanbaru dari arah Dumai. Bersama siapa? Harpit Singh dari Kreatif Automodified. Nah, memang kami yang paksa Kreatif ini untuk membawa Mustang merah, Mustang kuning, FT86 dan Civic Hatchback yang gayanya sudah banyak yang stance ya. Kenapa? Karena Dipen pengen orang daerah itu punya fungsi yang dijunjung tinggi, bukan sekedar tampilan untuk masuk kontes. Nah, 4 mobil ini terbukti bisa melalui tahapan tes itu. Bener nggak, Pit? Betul. Lu kesinggung nggak gue paksa? Sebenarnya nggak kesinggung sama sekali, malah senang. Itu motivasi sih buat gue. Nah, beneran lu? Beneran. Ntar lu di belakang, waduh, jauh kali 100 kilo ini. Karena berapa total tadi? Pulang pergi 200 kilo lebih. Terima kasih, Pit. Karena Kenapa? Coba lu. Dari dulu ketemu lu Om Ted, ketemu Dipen, kan selalu ngomong modifikasi, mau Airsus lu mau statik, kalau nggak didukung sama kaki yang kuat, yang bener, itu percuma. Jadi itu bener-bener kata-kata lu pertama kali lu ke Pekanbaru 2020 ya. Itu tuh memang gue langsung doktrin di kepala gue. Modifikasi kaki-kaki, apapun itu, statik, air suspension, harus bener. Yeah. Jadi siapapun datang, lu datang tinggal tunjuk mobil mana yang akan masuk tol, kita ready. Bukan hanya 4 ini. Oh, ya, karena tahun lalu juga seperti itu. Betul. Ya, si FT86 Pikachu ya. Ya, FT86 udah ada tiga bukti ya. Nah iya, makanya yang tahun lalu FT86 kuning Pikachu. Sekarang dia bikin lagi nih FT86 merah dengan gaya yang mirip tapi styling yang berbeda ya. Betul. Ternyata mau juga. Coba deh lu shoot keluar, ada nggak towing? Coba lihat. Ada towing nggak? Kita bawa towing nggak? Coba di yang lain, Di. Nggak ada kan? Nah ini udah 3/4 jalan dong ya? Ya. Karena dari Pekanbaru ke Dumai, bukan Dumai, apa namanya? Duri. Dari Duri ke mau balik Pekanbaru. Ya. Ini Duri Pekanbarunya baru 30%-an lah. Oke. Masih ada 70% lagi menjelang balik Pekanbaru. Siap. Tapi gue yakin bisa sih ini lancar. Amin. Terus tadi gue minta ride mode. Betul. Bener ya? Benar. Ada problem nggak? Sejauh tadi sih aman, insya Allah. Aman ya? Ada rubbing issue? Nggak ada. Nggak ada. Artinya lu sudah belajar dari tahun lalu. Benar. Bahwa mobil itu harus enak dilihat jalan. Benar. Sebenarnya perkara ride mode itu aman gak aman itu paling pertama, yang paling ribet itu urusan inner fender. Oke. Karena semua mobil dari wide body, dari custom, inner fendernya tuh udah berubah semua. Nah, customan sama pabrikan yang semua pakai klip-klipan itu pasti berbeda gitu. Nah, jadi material bahan untuk mengcustom inner fender juga harus benar sih kita. Jadi paling benar intinya di inner fender. Jadi bisa ride mode gak ada. Tadi rubbing issue, gak ada saksok itu kebanyakan dari inner fender. Nah, ini tadi semua aman sih. Tadi kita paksa juga zigzag ya? Zigzag ya. Supaya kelihatan jadi clear corner apa enggak sebenarnya. Ya, ride mode-nya bukan cuma bisa lurus, ya. Tapi bisa. Tapi sadar ya, kita kerjain tadi ya? Sadar, tapi senang sih. Tapi terbukti kan? Terbukti. Oke. That's good. Itu good point sih sebenarnya. Pit, terlepas dari kita pengetesan laboratorium di jalan ya tadi ya. Lu kan pasti bisa sampaikan juga ke pemilik mobil dong. Iya. Bahwa ini fotonya jalan. Betul. Lu mestinya lebih happy. Benar. Ketimbang hanya dinikmati dalam mall ya. Nah, oke. Kalau gua lihat kemarin di acaranya Bono Car Enthusiast ya, yang ada di Transmart Pekanbaru, kita fokus ke koleksian lu, customer lu. Itu sungguh jauh berbeda dengan kondisi 1 tahun lalu. Gua melihat dalam bahasa yang bercandaan kami gitu ya, ini udah mulai agak Jawa nih.
sungguh pun bukan rasis, bukan bermaksud untuk merendahkan atau apapun, tapi levelnya udah mulai kelihatan level up. Nah, apa pembelajaran yang lu dapat dari 1 tahun terakhir sehingga lu bisa sesuai dengan motonya di Pen, raise your standards? Sebenarnya prinsip gua sih di bengkel, boleh sebutin beberapa poin lu? Yang pertama, prinsip gua tuh selalu di bengkel ini kita nggak ada yang pintar ya, nggak ada yang jago gitu. Dan gua tuh nggak mau bertahan dengan satu selera, satu gaya terus menerus gitu. Selalu melihat ke arah yang lebih baik, apakah itu Jawa atau yang dari media sosial seperti mobil-mobil luar negeri gitu. Jadi itu memang salah satu motivasi kita gitu. Oh, stylenya tuh udah begini ya, jadi kita harus benar ikutin. Nah, yang paling penting, poin paling penting itu gimana cara kita ngedukasi customer itu bisa ikut dengan ikut naik level bersama misinya kita gitu. Poin, oke, secara sektoral, apa yang lu kuatin sebenarnya? Kaki-kaki. Kenapa? Karena mobil ceper, velg gede, pasti keren. Nah, terus pemilihan velgnya sama kekuatan kakinya, pilihan kita yang udah berapa kali kita coba, aman gitu. Makanya lebih ke kaki-kaki sih gua, Om. Lebih ke kaki. Kayak jadi lebih ke stance-nya boleh nggak gitu. kalau gua persingkat menjadi begini? Kalau lu sudah mengerti teori dan aplikasinya kaki-kaki, maka secara stance lu akan dapat, secara statik lu juga bisa. Betul. Secara performance di engine juga lu mendukung hal itu. Benar. Dan ketika bermain di kabin interior, lu juga sudah bisa mendukung topangan bodi itu. Betul. Bener nggak? Benar. Pas itu. Masih lama nggak mengedukasi teman-teman di Pekanbaru ini untuk hal tadi? Masih. Dan itu akan terus terjadi. Lu nggak bisa capek loh. Nggak bisa capek. Nggak bisa bilang capek loh ke gue, apalagi ke Defender. Nggak bisa capek. Kalau gue capek ya nanti Pekanbaru juga capek. Dan mobil-mobil ini kayak Pekanbaru akan kehilangan yang beginian. Iya. Dan gue pesan juga gini, Pit, kalau di Jakarta kan enak ya, lu ngetes masuk ke dalam tol Dalkot ya. Benar. Atau lu jauhin dikit ke Jagorawi maupun ke Japek gitu ya. Nah, kalau di sini kan jauh nggak sih ke tol ini? Jauh. Dari bengkel menjelang gate tol aja sekitar 20-an kilo. 20-25 kilo. Tapi lu sering kesini? Sering. Oh, lu manfaatkan akhirnya? Manfaatkan. Dan bukan hanya di tol, termasuk jalan berlubang yang ekstrim. Jadi memang mobil sebelum keluar dari kita, jujur aja gue kasar untuk ngetes mobil. Dalam arti kasar itu, gue benar-benar yakin ini kuat, ini aman, baru gue serah terima ke customer. Jadi kalau bisa masalahnya itu di tangan gue, bukan tangan customer. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita. Iya. Belum ada ya di Pekanbaru bengkel yang menggunakan pendekatan seperti ini? Ngetes mobil? Sepertinya sih belum ada, tapi bengkel yang main kaki-kaki memang udah ada. Kita juga sering dibanding-bandingkan dengan bengkel-bengkel tersebut. Tapi ya kita cuma jawabnya satu, ini hasilnya mobil. Ini bisa kemana? Kemana aja terserah. Oke. Itu yang buat kreatif beda dengan yang lain. Itu ya? Ya. Akhirnya secara tren Pekanbaru arahnya kemana sekarang? Poin utama, mobilnya harus bisa dipakai, bukan di garasi doang. Lu harus bisa ke mall sama anak-anak, harus bisa daily use. Apapun gayanya. Karena kan lu berangkat dari extreme style. Betul. Lantas kesini bukan shifting sebenarnya menurut gua, tapi lu memperbanyak aliran-aliran yang lu punya. Betul. Ekstrim lu tetap pegang. Ada, ya. Stance lu pegang. Ya. Lantas yang poin paling street racing juga lu. Benar. Lu amalkan secara 4 sektor. Ya. Poin paling penting di gua itu sekarang tuh ke customer, lu harus menikmatin setiap sen yang lu keluarin untuk modifikasi mobil di gua. Lu harus menikmatin setiap sen duit yang dikeluarin oleh customer di tempat kita. Jadi gue bukan suruh lu mobil kontes ya, bukan. Itu kontes itu mah cuman bonus. Lu mau dapat piala nggak? Dapat piala itu terserah. Yang penting lu harus dapetin piala dulu di hati lu. Sehingga komplain-komplain major sekarang udah nggak ada. Mudah-mudahan sih udah jauh berkurang. Karena balik lagi. Kalau minor kan wajar lah, penyesuaian kan itu. Betul.
Gitu. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Lanjut lagi ya. Gue pengen sampai Pekanbaru kita masih interview seperti ini. Oke. Balik kita. Ayo, sore dah. Jam berapa nih? Jam 4:48, jam 5. Berapa lama ke sana? Kurang. Bentar. 1 jaman. Wah, ya lah, balik lah kita. Yuk. Kita duluan aja, ya kan? Enak juga, boleh open cap sih, cakep ya. Keren. Kita mematuhi peraturan yang ada. Nikmati dulu kita hari ini. Boleh tutup. Sambil tutup. Bang. Nggak mau. Ya, berdiri aja nggak apa-apa. Sorry. Gas aja langsung. Gas. Capek juga ya, panas gini ya Pit ya. Panasnya luar biasa Om. Ampun. Gue kalau seminggu lagi sih nggak kuat kayaknya nih. Cuman gue puas sih. Apaan maksudnya? Lu sebagai bengkel ya, workshop, lu juga mendukung perannya kita sebagai media gitu. Kita kan media nggak mau cuma repost aja, Pit. Betul. Gue pengen banget ngebuktiin gitu. Berarti Gitu. kalau di Deep End ini pembuktian nomor 1 ya Om? Oh, iya. Kenapa? Dulu tahun 2000-an gue pertama kali bikin kontes kan juga ada scrutineering. Iya, benar. Setelah daftar, datang, lu scrut, baru bisa ke dalam ruang kontes kan. Betul. Nah jadi apapun yang disebut dengan form follow function, fashion follow function, 3F itu ya, Iya. apapun bentuknya itulah, itu harus semua modifikasi mengacu kepada fungsi sebenarnya. Jadi gue pengen lihat nih, lu bener nggak tuh? Tapi ini gue potong dikit Om. Sebenarnya mobil yang jalan hari ini kan kemarin tuh memang mepet banget buat event kan. Ya. Jadi ini sekarang gue jalan tuh pembuktian juga. Ini gue baru ngetes ini semua nih hari ini nih. Bahkan mobilnya beberapa ada yang belum dispuring, tapi bisa dengan kecepatan di atas 100 km per Ya. jam seperti tadi gitu. Ya. Nah, balik lagi karena teori instalasinya kita udah dapet, barang yang dipasang juga bagus gitu, kuat, sesuai dengan mobilnya masing-masing. Terutama Mustang kan, mobil berat ini. Ya. Civic ini, Pit, gayanya beda ya? Gayanya beda. Apa ini? Ini Civic hatchback kan. Gue jadi bikin modelnya, mobil ini kan sebenarnya rada ramping ya Om. Gue lebarin, disesuaikan dengan velgnya. Tapi gue pas naik tadi dari Pekanbaru masuk tol pertama, naik ini kan, enak loh Pit. Enak ya? Enak. Padahal basicnya Civic hatchback ini jauh lebih keras karakternya daripada Civic sebelumnya, FD atau FB. Kan kalau sebenarnya ya, secara travel kan kelihatannya kan lebih tinggi ya. Betul. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya wide body, Bener. yang velgnya lebih keluar, ya kan? Bener. Fitmentnya juga MITI kan. Betul, keluar. firmanya juga MITI. Nah, tapi dengan beberapa mode tadi, ini masih enak loh. Masih oke ya. Apa ini resepnya bisa seperti itu? Padahal velgnya lebar ya. Iya. 12 loh itu belakangnya. Depan 11. 11. 11. Bannya depan itu 295 30,
Belakang 305/30. Nanti deh biar Aldi tampilin di dalam klipnya ya. Iya. Tampak depan, tampak Dan sampingnya. dia pasti kelihatan beda kan, velgnya 3-spoke itu Iya. modelnya. Iya. Ini juga velg juga berani loh. Ya, Apa namanya? Model piau ya. benar apa? Model Kayak samurai gitu ya? Apa? Bukan samurai sih apa? Kayak bumerang ya, bukan? Kayak bumerang. Ya, pokoknya Itulah. gue nyebutnya piau lah gitu. Nah, nggak banyak loh orang yang mau suka desain seperti itu. Betul. Jadi gue kasih respect sih sebenarnya kepada pemilik mobil ini. Siapa namanya? Mr. siapa? Mr. R. Mr. R. Mr. R. Mr. R. Kepada Mr. R nih, dia berani keluar daripada doktrin mainstream, Ya, ya kan? Secara body, exterior, dia cukup radikal. Betul. Tapi enak dilihat loh ini. makanya gua nggak terapin kayak seperti wet body natural di mobil ini dengan chamber-chamber yang gimana. Ya. Gue lihat lebih ya. Kalau bikin- velg ada 2 step, 3 step, dia juga ada. Dia ada juga, gitu kan. benar. Ya enggak. Nah, lantas warna catnya hitam kan. Betul. Lantas warna catnya hitam nih. Full black ini juga butuh kematangan kalkulasi Betul. dalam memilih paduan warna selebihnya. Benar. Apakah dia harus melihat warna velgnya Benar. atau warna-warna kabinnya atau yang lain ya? Berapa sih umurnya Mr. R? Mr. R ini kurang lebih 38-an ya. Emang pemain baru, pemain lama? Pemain baru. Pemain baru. Tapi berani ya, langsung Berani. gitu ya. Berani. Ya beraninya itu karena Tapi gue kasih kredit sih. Kenapa? Kan kaki-kaki tadi enak banget. enak ya. Enak ini. Enak. Ya, kalau gue kan agak subjektif. Ya. Kalau soal pribadi. Betul. Artinya gue lebih suka yang tegak. Betul. Walaupun tegak, tapi gue suka pakai ersas. Iya. Nggak ngelarang juga orang mau gaya apapun ya terserah itu kan. Yang Benar. penting enak dipasang, enak dipakai, enak dinikmati kan gitu. Ini sih enak, Pit. Civic ya. Iya, buat gue enak. Gitu. Basicnya udah sporty sih, jadi gue nggak mau bikin mobil itu tambah manis. Gue memang dari awal pengen mau bikin mobilnya tambah serem. Coba lu bilang ke si Rizky, tahan. Oke. Mustang mau nyusul dia. Iya, apanya mati bang, AC-nya. Oke, Mustang mau nyusul Civic ya. Nyusul. AC-nya mati Rizky bang, taruh telepon. Yaudah, kita di belakang FT. Oke. Dia bilang, Kita di belakang FT. ya kalian. Nah, ini sekarang ini nih. FT86. Konsepnya apa ini? Konsepnya. Konsepnya apa ini? Aman. Ini body kitnya Varis ya Om. Kita pakai kitnya. Oke. Konsepnya kalau secara regulasi kontes ya Oh, ini mengacu ke regulasi kontes yang kemarin. ya street racing. Oke. Kalau tapi gua ngomongnya street sleeper ini. Penyapu jalanan. Itu stripping ini pasti belum terbiasa ya. Biasa pakai Eropa selalu kiri kan. Amerika ini kanan sama Jepang dia. Coba ceritain apa ini? Ini juga apa ya? Gua ngelihat juga ada kerelaan dari pemilik mobil untuk menggeser atau mencoba berbeda dari FT86 yang sudah ada Nah, sebelumnya. memang dari awal tuh si pemilik mobil ngomongnya begini, Pit, bikinin ini FT86 saya, tapi jangan yang udah biasa-biasa orang pakai ya. Nah, lu lihat aja tuh mobil silver. Mandangin kita punya rombongan kan? Bener. Sok lanjut. Jadi jangan seperti yang sudah Harpit bikin ya, roket bani atau apa segala. Saya pengen beda dari yang lain. Oke. Sampai velg gua arahin kan. Custom yuk velgnya. Ayo, katanya. Boleh. Jadi memang benar-benar si pemilik mobil cuman ngomong satu kata, pengen beda dari yang lain, terus mobilnya layak jalan, bukan cuma buat pajangan. Harpit atur deh konsepnya. Oke. Saya support. Itu justru yang kayak gitu lebih sulit. Lebih sulit.
Lebih sulit. Kita harus mengimbangin. Ini kita masukin ini masuk nggak sama seleranya dia ya gitu. Berapa lama kerjain ini? FT86 kurang lebih full pengerjaan setelah barang datang tuh sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Lama di mana? Di exterior kit ya? Exterior kit. Coba lu lihat tuh wingnya ya. Kalau gue biasa nilai penjurian tuh, wing tuh presisi. Ada yang ke kanan apa enggak? Itu gue nilai tuh, ya kan? Itu gue nilai. Nah, ini kaidah simetris itu memang akhirnya lu terapkan sih. Ya. Ya, geser-geser 1 mili 2 mili buat gue sih secara kasat mata belum kelihatan lah. Gitu. Tapi coba lu pastiin next lagi ke depan tuh, karena simetrisasi menurut gue menjadi penting. Betul. Nah, kalau untuk wing itu kan selera kan, Betul. ya nggak? Buat gue selera loh. Betul. Kenapa? Mau dipakai kemana GT wing? Betul. Ya kan? Akhirnya menjadi selera terkait harmonisasi dengan bodi secara keseluruhan kan. Betul. Ada yang mau menjulang, ada yang mau yang kecil, atau Betul. medium seperti ini. Benar. Nah, kenapa lo pilih wing seperti ini modelnya? Kalau menurut gue ini ukuran medium ya untuk GT Wing. Untuk GT Wing ini ukuran medium. Kenapa? Karena yang pertama mobilnya nggak terlalu lebar. Ya. Dan wingnya diperlukan seperti kalau memang ini basicnya sport car, dia masuk tol, perlu itu untuk downforce kan. Itu kepake. Dan bahannya memang pure carbon reinforced. Merek apa? Faris. Faris. Dan itu pure carbon reinforced, bukan wing bikinan terus kita custom karbon, bukan. Lebarnya juga seperti itu? Lebarnya seperti itu. Oke. Memang diciptakan Faris. Nah, dari Faris ini selain wing, wet bodinya juga kan nggak ada sistem baut-baut itu. Jadi semuanya sistemnya main clean. Disatukan ke body original. Oke. Jadi lekukan-lekukannya semuanya kelihatan natural. Nah, yang gue cukup surprise adalah tadi untuk ride mode ternyata bagus. Tidak ngangkang atau ngongkong kayak kodok lagi jongkok gitu loh, lagi jalan. Betul. Nah, lu berarti sekarang makin memperhitungkan nuansa Betul. konstruksi dalaman spakbor ya, Iya, untuk melihat jarak mainnya. benar. Velgnya juga nggak terlalu lebar ini. Berapa ini? Cuman 10 sama 10,5. Oke. Kita bermain di offset dan bannya strukturnya ngotak. Oke. Jadi tetap kelihatan dari belakang dia gemuk. Tidak harus velg lebar kok untuk menggemukkan itu mobil. Oh, tidak harus. Velg yang betul-betul lebar untuk menggemukkan itu mobil. Oke, ini gua notes nih. Ya paham orang untuk Ya. makin lebar, ya Betul. terserah ya. Itu kan Lu pilihan dengan mereka lebar, juga. lu mau colong lebarnya cuma sekian bisa, kenapa nggak mainin offsetnya? Apalagi kita custom wheels. Ya. Oh, trikinya di sana ya. Iya, Nah, soal velg nih. Ini ngomong-ngomong velg yang kemarin kita desain kan. betul. Ini kita kan benar-benar untuk desain velg FT8 nih, L86 Gue nih. bingung kenapa si pemilik mobil mau dengan desain kita. Coba lu jelasin. Karena dari Soalnya awal, gue nggak begitu perhatiin sih, karena once ketika gue desain, Ya. ya di pen design, lantas proses selanjutnya gue udah nggak ngerti itu, udah urusan lu deh. Oke, Gitu. balik lagi dengan poin pertama tadi dari pemilik mobil. Saya pengen tampil beda dari yang lain. Nah, dan gua konsepin itu pengen memang bikin. Jadi ke deep-end-nya kan ke Om juga udah bilang dari awal. Ini velg yang kita desain buat mobil ini kita nggak pasarin jual umum. Kenapa? Karena harus ada eksklusivitas. Iya, gue tuh banyak sebenarnya ditawarin gitu. Cuman gue nggak mau yang namanya mass pro. Iya. Gue pengen bespoke. Bespoke pun gue pengen lihat orangnya. Betul. Gitu. Sehingga kalau lu bilang itu mahal nantinya, gue nggak peduli. Ya. Gitu. Gue sekarang kan lu lihat sendiri. Gue kemana-mana gue jalan aja, liputan kesana kemari ya. Harapannya adalah untuk meninggikan atau mendorong brand image-nya di pen. Ya. Velg ini yang gue cukup surprise adalah kok dia mau? Apa dia udah meresapi mutunya di pen dan mutunya kreatif sebagai bengkel? Nah, sebenarnya bebannya berat pada kita. Dia mempercayain kita 100% loh. Ya. Tentu kita harus ngasih kepercayaan, bayar kepercayaannya dia gitu. Iya.
Sesuatu yang beda lagi kan kelihatan dari lipsnya, karbon. Iya. Itu warnanya juga gelap loh. Warnanya juga gelap. Kok dia mau ya? Ini maksud gue, ada orang-orang yang bisa menghargai gagasan-gagasan kita itu betul, loh. Betul. Itu yang cantik kan. Nah, biarpun terserah kita, kalau kita udah ngajuin tiba-tiba dia nggak suka. Yeah. Terserahnya, tapi setelah kita ajuin beberapa dia nggak suka. Nah, itu kan lebih repot. Yeah. Nah, dia ini, oke, boleh, cocok, cakep. Saya percaya sama Arpit. Kualitas gimana? Kita usahakan yang terbaik. Oke, kerjakan. Udah. Nggak mungkin hanya kualitas lagi, Pit. Iya. Yang dia tanya pasti value-nya. Pasti. Ya kan? Pasti. Ini maksudnya apa desain seperti ini ya kan? Benar. Saya jelasin loh kepada mereka. Puas ya dia? Puas. Bentuknya rada konkev. Ada spoke-nya model kayak prisma gitu. Ya. Lipsnya karbon. Nah, ini Gua aja lupa ngedesainnya nih. Udah berapa bulan lalu itu? 3 bulan, 4 bulan. Ya kurang lebih segitu ya. Ini masih lama nggak? Ke Pekanbaru? Masih. Coba kita gas lah dulu. Oke. Ini berapa sekarang? 65. Bisa nggak dicepet? Bisa. Semuanya. Ajak Oke, semua. kita ajak jadi semua. FT86 juga kelihatan nih. Ayo rata gas di Coba 100 ambil km depan per jam. belakang, 100 km per jam. Ambil di. Yo, FT86. Pak Co, 100 Pak Co. Biar aku dibuntutin dari belakang. Yang belakang lewatin dulu. Yang belakang lewatin dulu, kita di belakang. Aris lewat, Aris. Aris 100. Sutik lewat 100. Gas 100 semua. 100 semua. Yuk. Teleponin Rizky dong. AT-nya mati. Gak apa-apa, udah Rizky lewatin aja. Gas, susul. Gas, biarin. Tunggu ada mobil satu Innova. Kita pengen lihat FT86-nya bener nggak? Kalau gua kan udah tahu. Oke. Tapi video, klip, Terusin Pak Co. Kok agak mati-mati klip kalau digas ya? Ya, makin manual aja. ya Terus gas. Pak Co, gas terus Pak Co. Di putaran tinggi aman ya. Apa? Remote-nya. Tuh udah 100 lebih tuh. Lihat tuh. Berapa sekarang? 103, 104. Ukuran remote berapa? Gua nggak kebaca soalnya. Depan 550, belakang 90-an. Itu 2 apa? 3? 2. Nomor 2. 2. Nggak ada. Ngangguk. Nggak ada. Boleh Ini juga. padahal tolnya bumpy kan. Udah rasain RBFT ya? RBFT. Kapan-kapan Jujur aja nyobain lah. Gua kapan-kapan nyobain nanti. kita udah cobain RBFT di segala jenis mobil, mulai dari city car sampai sport car. Semua komentar dari customer puas. Tuh sekarang kita ada di 120 nih. Yang Mustangnya juga santai. Tuh, Ini juga pakai RBFT, apa? coil overback, Coil on back. coil and back management system. Boleh juga. Hah? Aduh. Gua Ya. bisa tidur dong berarti. Bisa. Lewat truk ambil kiri, kasih mobil belakang.
Seru nggak? Seru Mantap, nggak? ya? Jadi gue sebenarnya nggak sia-sia, Pin. Datang ke pelosok sini jauh loh. Iya sih. Kalau naik motor 16 jam. Enggak, kata Aldi satu hari 2 jam. Oh, 1 hari 2 jam. 26 jam. 26 jam. Tadi kan gitu kan. Iya. Jadi gue melihat nih ya, Pekanbaru itu nanti akan terhubung tolnya semua. Ya, Karena dia ada di tengah-tengah, dekat ke Medan, dekat ke Padang, dekat ke Palembang, bahkan langsung bisa ke Lampung nanti. Sebenarnya ini menjadi sentrum titik. Gue sebenarnya nggak sia-sia datang ke sini. Iya, ya. Lo bisa lihat 3 itu tuh. Lihat 3 tuh, lihat Lihat kecepatannya 3 tuh. Oh, berapa itu kecepatannya? Tuh, 2, 3, sama ini 4. Semua full modified loh. Dan nggak ada isu. Oke. Apa isunya tadi? Nggak ada. Tuh, pas dia body up down-nya juga masih asik tuh. Tuh. Wah, cakep dah. Gue mungkin gue lupa dari tadi. Nah, gas. Gue pengen lihat. Sama sekali nggak dokumentasi itu juga. Masih lewat. Kencing. Tapi pesan gua satu, humble. Siap. 2, lu tetap dengar dari segala sisi. Pesan 3, lu ngulik terus. Ya gua yakin lu bisa. Kenapa? 2-3 tahun ini kan kelihatan Min, wujudnya Min. Ya, Salah satu juga ada andil deep end sih. ya itu biasalah. Tegur gua kalau gua udah mulai belok. Gua kalau lu nggak ada potensi ngapain gua? Yes. Ya nggak, diemin aja, ngapain pusing. Gitu. Ini gua surprise sama yang hitam nih. Civic ya. Just Iya. Civic hatchback loh. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini Betul. tetap enak dilihat. Benar. Tapi juga nggak bunyi di dalam gitu loh. Benar. Nggak krak nggak ada. Tadi Aldi juga ikut kan, Di? Iya. Cakep. Ya mungkin stiker. Padahal cuma sedan kecil yang punya velg gede loh itu. Ya mungkin stikernya ya di kalian. Iya, Type R-nya ya. Type R-nya juga ya. Dan Jadi itu. mungkin yang punya terlalu Type R warna B sih. Biarpun meskipun body kitnya Type R. Iya. Oke lah. Tapi boleh kali digil. Boleh. Supporting ya. Siap. Oke lah. Oke, Sukses buat lu, top. terima kasih Deep End. Sukses terus.